Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunisa Maharani dan rekan saya yakni Muslia Ramawati, Julia Elizabeth Sinurat, dan Suci Islami Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai monopolistic behavior. Pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu dari pasar persaingan tak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan pasar sempurna maupun pasar monopoli. Tetapi, dilihat dari strukturnya, pasar monopolistik lebih mendekati pada pasar persaingan sempurna dengan dicirikan dengan banyaknya perusahaan yang berpartisipasi di pasar namun tanpa batasan masuk kepada industri. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda, baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Dalam pasar persaingan monopolistik, para konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Perbedaan tersebut bisa mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang mereka konsumsi. Contohnya, seperti perbedaan pada merek dalam produk yang sama. Persaingan monopolistis pada dasarnya merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh karena itu, sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar sempurna. Persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslia Rahmawati dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas akan menjelaskan tentang ciri-ciri persaingan monopolis. 1. Terdapat banyak penjual. Perusahaan dalam pasar monopolis mempunyai ukuran yang relatif besar di mana menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam pasar. 2. Produksi barang bersifat berbeda-beda di mana ciri-ciri ini merupakan sifat penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolis dan pasar persaingan sempurna dalam produksi. Sedangkan pasar persaingan sempurna produksinya berupa serupa, sedangkan berbeda dengan pasar persaingan monopolis yang produksi barangnya bersifat berbeda-beda. Dan ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, di mana pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga walau relatif kecil dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Dan keempat adalah kemasukan dalam industri relatif mudah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. 1. Karena modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan membangun perusahaan pasar persaingan sempurna. 2. Karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar serta mempromosikan barang tersebut untuk mendapatkan pelanggan. Dan kelima yaitu persaingan mempromosikan penjualan barang sangat aktif, di mana harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis, tetapi perusahaan mungkin menjual barang yang relatif harga mahal, namun tidak dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain menjual barang yang relatif murah, tetapi tidak dapat menarik banyak pelanggan. Keadaan ini tersebut disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli atau minat pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga pesaing tersebut, tetapi untuk memperbaiki dalam mutu serta dan desain barang yang akan diproduksi selanjutnya dan mempromosikan jualan barang mereka. Sekian dari ciri-ciri persaingan monopolistis. Kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama,
Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, adanya kebebasan keluar masuk pasar bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang akan dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai karena sebagian besar produk sehari-hari ada dalam pasar monopolistik. Selanjutnya, kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Karena dalam pasar persaingan monopolistik terdapat diferensiasi produk, hal inilah yang dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam menentukan produk apakah yang akan mereka beli nantinya. Pasar monopolistik ini sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terlihat dalam penjualan sepeda motor oleh Honda dan Yamaha. Honda dan Yamaha merupakan sama-sama produsen dalam sepeda motor, tetapi kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda. Berikutnya yaitu keuntungan maksimum dalam pasar monopolistik. Kurva permintaan dalam pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan kurva permintaan pada pasar monopoli. Jika perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditas yang terjual akan banyak berkurang. Begitupun sebaliknya. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC, karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC, sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar dari biaya marginal atau P besar dari MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Perusahaan monopolistik tidak akan memperoleh laba ekonomi. Dan juga dalam jangka panjang, perusahaan dalam persaingan monopolistik tidak akan berproduksi pada tingkat yang lebih rendah daripada tingkat yang menghasilkan biaya rata-rata terendah. Perusahaan dalam persaingan monopolistik tidak akan berproduksi pada biaya rata-rata minimum. Perusahaan tersebut dikatakan memiliki kapasitas berlebih, maksudnya yaitu produsen sebenarnya dapat memenuhi permintaan yang lebih besar dan menurunkan biaya produksi rata-rata, karena tingkat produksi lebih rendah daripada tingkat yang menghasilkan biaya rata-rata terendah. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.